siap untuk mengikuti instruksi-instruksi dari Ketua Wilayah selanjutnya, Ketua. Dan kami juga dari Kabupaten Deli Serdang, Ketua dari Majelis Pimpinan Cabang Kabupaten Deli Serdang sudah menginstruksikan seluruh kepada Ketua PAC sampai ke tingkat basis untuk mendeklarasikan memenangkan Ketua Musyawarah Jaksa untuk di DPR ini selanjutnya. Kami mohon kepada Ketua untuk selanjutnya untuk supaya kami untuk arahan-arahan ke depannya untuk tetap kami semakin solid dan makin besar pemuda Pancasila se-Kabupaten Deli Serdang, Ketua. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Menjadi Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara dan juga menjadi Gubernur Sumatera Utara di 2020. Izin Ketua biasa manggil Bang Ijek nih, hari ini terpanggil Ketua. Walaupun di Golkar, Ketua Golkar juga, Bang. Hari ini memakai baju Pemuda Pancasila dan inilah ketua-ketua PAC di 23 kecamatan yang ada di Kota Medan, yang harusnya ada 21, Bang. Cuman kalau di PP ada 23 karena ada 2 daerah khusus Simalingkar dan daerah khusus Perumnas Mandala. Mungkin tadi dari Simalingkar dan Selayang sama Johor masih nyangkut di Tol Amplas, Bang. Jadi belum nyampe kemari. Tapi yang pasti kami hari ini di sini semua, Bang, bersama Ketua PAC dan lembaga juga. Ini ada Ketua Serikandi Medan, Ketua BPPH Medan. Insya Allah kami, Bang, di Medan 23 kecamatan dan ranting itu kurang lebih hampir 170 ya, ada ranting sekota Medan. 178, Bang. Jadi kalau lingkungan ada 2001 sekota Medan, paling enggak kita hanya miss 20% paling banyak, Bang, lingkungan. Jadi kalau wali kota Medan punya Kepling, kita punya ketua-ketua anak ranting, Bang. Jadi insya Allah dari mulai tingkat anak ranting sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah, insya Allah kami akan siap dan bulat tekad kami untuk mengantarkan Abang ke DPR RI nanti. Dan di tanggal 14 Februari 2024 adalah langkah awal kami untuk mengantarkan pemimpin kami ke kursi Senayan. Disusul nanti bulan 9 mengantarkan juga Abang menjadi Gubernur Sumatera Utara. Dan hari ini saya juga sebelum-sebelumnya selalu mengingatkan sama ketua-ketua PAC Pemuda Pancasila Kota Medan yang kami hampir seminggu sekali atau seminggu 3 kali itu rapat dan pertemuan untuk merapatkan barisan untuk memenangkan kader-kader pemuda Pancasila yang maju di DPR nanti, baik tingkat 2, tingkat 1 DPR RI itu mutlak. Apalagi hari ini ada firman mungkin dari DPD yang akan sehingga kader-kader terbaik dari pemuda Pancasila hari ini bisa duduk nanti di 2024 dan bisa juga menjaga dan membela marwah pemuda Pancasila di legislatif nanti. Saya di Medan, Bang John, saya ingatkan juga, Bang John, sama calon-calon anggota DPR ini yang hari ini datang ke kita, apalagi kader, jangan sampai nanti begitu jadi lupa pula sama pemuda Pancasila, karena banyak yang dulu-dulu begitu mau jadi datang ke pemuda Pancasila, tapi hari ini pemuda Pancasila nggak lagi dukung orang lain, dukung kader pemuda Pancasila itu sendiri. Walaupun hari ini pemuda Pancasila masih dicap preman, biarlah itu orang yang menilai. Tapi tetap kita selalu sampaikan, mungkin hari ini kita dianggap haram, tapi kita berusaha dari haram jadah kita tetap menuju ke sajadah. Jadi jangan salahkan anggota kita puluhan ribu, tapi kalau ada satu yang salah, tetap menyalahkan semua. Padahal satu yang salah ini pun kadang-kadang belum tentu anggota PP, Bang. Cuman pakai baju PP, kayak kemarin tuh ada yang viral ibu-ibu, ternyata dia disuruh pakai baju PP buat video seperti itu. Nah, yang saya juga nggak paham nih, apa maksud dan tujuannya. Mungkin karena bagus masyarakat hari ini dengan PP, Kota Medan, di Deli Serdang, masyarakat juga udah istilah bersahabat dan mencintai organisasi kita, karena
organisasi pemuda Pancasila terus berbuat untuk masyarakat di tempat kita masing-masing. Dibuktikan dengan kalau hari Jumat banyak ketua-ketua ranting, banyak juga ketua-ketua PAC, bahkan anak ranting yang bersedekah melalui Jumat Berkah. Dan itu uangnya masing-masing dan pribadi, bukan ada kita dapat gaji di organisasi, tapi kita bisa berbuat untuk masyarakat khususnya di tempat kita masing-masing. Jadi banyak orang juga yang tak senang dan tak suka melihat kita bisa berbuat, sehingga kadang-kadang mencari-cari juga kesalahan pemuda Pancasila sehingga jadi menjelekkan nama organisasi kita. Jadi saya mohon juga seperti yang saya sampaikan juga kemarin waktu ulang tahun pemuda Pancasila MPW, ada humasnya juga yang notabene mungkin wartawan, bisalah membantu langkah-langkah konkret juga bagi kader-kader yang terzolimi dengan media. Karena apapun yang baik kita buat jarang viral, tapi kalau yang buruk sedikit aja viralnya sampai satu Indonesia tahu, mungkin pun sampai luar negeri pun tahu kader PP ini jelek. Jadi saya berharap bisa dibantu untuk menyeimbangkan pemberitaan kita yang baik dengan yang buruk. Karena walaupun belum bisa baik semua, tapi paling tidak kita berusaha untuk lebih baik dan menjadi manusia yang baik. Tapi bukan berarti kita semua ini baik, pemuda Pancasila jadi penakut. Saya yakin nggak ada kader pemuda Pancasila yang takut. Jadi kalau di 2024 kita harus menjaga kader-kader kita, jangan juga nanti dicurangin di TPS-TPS, sehingga harusnya kader kita menang jadi kalah. Jadi lihat juga bagaimana kita harus menempatkan kader-kader kita di tiap TPS. Saya yakinlah satu kecamatan tuh TPS jumlahnya lebih banyak lagi kader pemuda Pancasila, betul kan? Jadi malu kita kalau nanti di TPS itu nggak ada kader pemuda Pancasila. Siap semua kader pemuda Pancasila ditempatkan di semua TPS? Ya. Alhamdulillah Bang Jack, mungkin dari suara-suara saksi di TPS ataupun simpatisan kita menjaga suara kader-kader yang maju, minimal bisa membantu suara kader-kader juga yang maju nanti di legislatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah dan tidak pada tempatnya, saya mohon dimaafkan, dan hari ini kita harus tetap semangat dalam menjelang 2024 dan pandai-pandai juga menjaga diri karena banyak nanti yang mau cari. Pancasila! Pancasila! Merdeka! Ya, dari mulai kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan Ketua MPC Pemuda. Pancasila! Pancasila! Merdeka! Kesempatan hari ini sengaja kita minta untuk berkumpul bersama, terkhusus MPC Kota Medan dan juga MPC Kabupaten Deli Serdang, dalam rangka memperkuat basis dan juga kekompakan kita untuk menghadapi pemilu dalam pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden. Dan ini akan berangsur-angsur juga kepada MPC-MPC lain se-Sumatera Utara. Kemarin kami sudah laksanakan bersama MPC Serdang Bedage dan juga Kota Tebing Tinggi. Nanti akan kami lanjutkan setelah ini ada kunjungan-kunjungan ke daerah. Kemarin juga kita sudah bertemu dengan kawan-kawan dari Palunta, Palas, Padang Sidempuan, dan Tapanuli Selatan. Saudara-saudara saya sekalian, saat ini kita harus tetap jaga soliditas kita, kekompakan kita. Pastinya pasti suasana politik saat ini pasti juga akan ada orang yang mencoba-coba memecah belah kita, baik dari dalam tubuh kita sendiri ataupun dari luar. Kalaulah memang itu dari luar lebih mudah kita ngomongnya, tapi kalau dari dalam kita sendiri ini yang kita akan sulit nantinya. Perlu saya sampaikan, suasana politik tidak mengharuskan kita terpecah belah. Berbeda pilihan tidak mengharuskan kita juga menjadi bermusuhan. Kita tahu di dalam tubuh pemuda Pancasila banyak partai
politik yang tergabung bersama kita. Ada pemuda Pancasila ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana pada saat instruksi organisasi. Saudara-saudari saya sekalian, kader pemuda Pancasila yang saya sayangi, saya banggakan. Pertama, dalam pemilihan presiden, saya sudah menghadap langsung kepada Ketua Umum MPN, Ayahanda Yakto Sumarno. Kemarin saya mempertegas dan perjelas dan juga minta arahan bagaimana tentang pemilihan presiden. Ketua MPN menyampaikan, selagi kita tidak memakai baju organisasi pemuda Pancasila, kita bebas memilih manapun. Tapi dengan memakai baju organisasi pemuda Pancasila, kita tidak terafiliasi ke calon presiden manapun. Karena berita-berita yang kita dengar membuat kita simpang siur. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan, dalam Pilpres tidak boleh memakai baju organisasi. Kemarin saya memahami kepada Ketua MPN juga menyampaikan, karena kemarin ada spontanitas di lapangan dan itu bukan acara pemuda Pancasila, karena saya baru menjadi PLT, Ketua IPW, OTI mengikut melekat kepada Ketua IP pada saat saya acara partai politik yang saya pimpin, yaitu Partai Golkar. Situ saya sampaikan ada beberapa orang OTI yang ikut hadir teriak dengan dukungan presiden. Karena secara Partai Golkar saya mendukungnya pasti nomor 02, Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi pada saat itu saya sampaikan, tapi Ketua MPN memaklumin dan menyampaikan tidak perlu lagi kalau memang memakai baju seragam pemuda Pancasila kita berteriak untuk mendukung calon presiden. Tidak juga kita harus mendukung calon presiden yang manapun. Secara tegas sekali lagi saya sampaikan, pemuda Pancasila secara organisasi resmi tidak menentukan calon presiden kemanapun. Tapi di luar organisasi kita bebas mendukung calon presiden manapun. Ini perlu saya sampaikan untuk menjaga kekompakan kita. Untuk juga kesempatan ini di acara yang resmi ini, untuk juga tidak menjadi kebingungan antara kita. Karena pasti ada orang yang mencoba mengadu domba kita, memecah belah kita. Kedua, untuk pemilihan legislatif, kita memang menginginkan kader-kader pemuda Pancasila ada di mana-mana. Secara politik kita perlu kekuatan politik. Kita tahu saat ini juga secara nasional banyak kader-kader pemuda Pancasila kita di pimpinan-pimpinan partai politik dan juga secara institusi saat ini ketua DPR pun itu kader pemuda Pancasila. Ketua MPR RI kader pemuda Pancasila. Begitu juga di DPR. Ini juga penting untuk kita di Sumatera Utara, baik juga di kabupaten kota. Kita tahu kita banyak di dalam kita, tapi pada saat kita lihat kader kita memang kita lihat mampu, kita harus dukung bersama. Tapi tidak menjadi permusuhan dan gontok antara kita. Dan juga untuk DPD RI, kesempatan ini juga saya sampaikan, DPD RI dari perwakilan Sumatera Utara kader pemuda Pancasila, yaitu Saudara Firmansyah. Pancasila! Saudara Firmansyah maju sebagai perwakilan Sumatera Utara untuk DPD RI dengan nomor 13, Ketua Sapma Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Kalau untuk DPD RI sudah wajib hukumnya kita mendukung Firmansyah karena tidak ada kader lain. Itu juga untuk caleg DPR RI. Untuk wilayah Sumut 1, kalau kemarin kita mendukung ayahanda kita Bapak Kodrat Sah. Tapi kita manusia hanya bisa berencana. Ketentuan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mohon lebih sayang kepada Anda, Ketua kita Kodrat Saat ini saya, saudara-saudara percayakan untuk memimpin Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Dan sudah secara sah dari MPN sudah menunjuk sebagai PLT dan saya maju sebagai caleg DPR RI Dapil Sumut 1, yaitu Medan, Deli Serdang, Serdang Dagi, dan Tebing Tinggi. Kaitan itu juga MPC Kota Medan dan Deli Serdang secara khusus dalam pertemuan ini saya ingin menyampaikan dan juga memohon dukungan. Untuk bisa sama-sama kita berjuang dan kalaulah memang sudah izin Allah nanti kita bisa mewakili Sumatera Utara untuk duduk di DPR. Begitu juga nanti untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota. Ketua MPC Kota Medan akan maju juga sebagai DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dapil Sumut 1 dengan nomor urut 2. Begitu juga MPC, Ketua MPC Kabupaten Deli Serdang. Di Dapil 6 nomor 1. Tapi 1 Partai Golkar, 1 Hanura. Warna hampir sama. 1 kuning, 1 kuning kunyit. Jadi hampir sama. Cuman rasa beda. Tapi kalau balik ke Pemuda Pancasila tak ada warna-warna lain. Semuanya adalah Pemuda Pancasila. Kabupaten kota itu banyaknya kita. Nanti pada saat waktunya Januari nanti kita akan rapat kerja wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Di situ kita akan putuskan. Tapi kalau untuk DPD RI seperti saya sampaikan, tidak pun kita rapat menunggu rapat, kita sudah keputusan. Dan yang lain juga tidak pun rapat, tapi sudah tahu signalnya kemana. Untuk DPR RI memang tidak ada yang lain, hanya saya sendiri. Untuk di Dapil Sumut 3 kader kita Saudara L. Adriansa dari Partai Hanura. Itu juga wajib kita dukung. Tapi sayang kita di Sumut 2 tak ada kader kita. Saya mesti cari-cari nanti siapa yang mendukung. Tapi yang terpenting kita semua harus tetap menjaga kompak. Banyak orang yang akan datang ke kita. Pada saat seperti pileg ini pasti akan banyak yang datang membutuhkan pemuda Pancasila. Itu artinya pemuda Pancasila sangat diperhitungkan. Seperti sampaikan saudara Dian tadi, ada orang yang mencoba membuat berita-berita